Kalian ketika membaca karya sastra, lebih suka karya sastra digital atau cetak? Kalau kita sih dua-duanya. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 4. Aku Hikmah Naila Aulia Gustafina dengan NIM akhir 131. Aku Satya Puji Lestari dengan akhiran NIM 127. Aku Aura Permata dengan akhiran NIM 96. Aku Omi Malda Rosa dengan akhiran NIM 094. Aku Hairunisa Aprianti dengan akhiran NIM 087. Aku Sabina Sabila dengan NIM 078. Aku Diavara Amalia dengan NIM 033. Aku Safi Kotoala dengan NIM 28. Aku Safiatul Fitria dengan akhiran NIM 025. Aku Nafilatul Aulia dengan akhiran NIM 023. Sebelum adanya sastra digital atau yang sering disebut cyber sastra, karya-karya sastra banyak dibaca melalui media cetak. Salah satunya adalah sastra koran. Kenapa dinamakan sastra koran? Karena karya-karya sastra ini diterbitkan di media yang disebut koran, yang sekarang jujur saja jarang kita lihat bentuk fisiknya. Sastra koran berisi berbagai bentuk tulisan seperti puisi, prosa, dan drama. Biasanya terbit mingguan, diselipkan di halaman seni atau budaya. Menurut sastrawan dulu, koran adalah panggung pertama mereka. Lewat halaman inilah mereka dikenal publik. Menulis untuk koran adalah suatu kehormatan atau reputasi mereka sebagai sastrawan. Tapi sastra koran bukan hanya soal tempat terbit, ia juga bagian dari sejarah perjuangan gagasan. Karya-karya di koran sering menyuarakan keresahan sosial, politik, dan budaya. Setelah melewati krisis moneter dan memasuki masa reformasi, keberjamakan media cetak terbilang cukup masif. Ditandai kebangkitan tabloid Nova, tabloid Nyata, dan majalah Horizon dengan mengadakan macam-macam event sastra. Perkembangan sastra cyber atau cyber literatur di Indonesia umumnya dibagi ke dalam beberapa fase yang mengikuti dinamika teknologi internet dan pengaruhnya terhadap praktik kesusastraan. Yang pertama ada masa awal yaitu akhir 1990-an. Sastra cyber mulai dikenal di Indonesia pada akhir 1990-an seiring dengan munculnya internet, ditandai oleh terbitnya antologi puisi yaitu Graffiti Gratitude, serta berkembangnya komunitas sastra yang memanfaatkan mailing list, situs web, dan blog sebagai media berbagai karya. Selanjutnya, masa pertumbuhan, tepatnya awal 2000-an. Muncul berbagai komunitas sastra cyber yang aktif di dunia maya. Pada masa ini, sastra cyber mulai mencakup berbagai genre seperti puisi, cerpen, dan novel yang dipublikasikan secara online. Dan platform yang digunakan adalah platform baru yaitu blog dan forum, menjadi media utama untuk diskusi dan publikasi karya sastra. Masa modern tahun 2010-an hingga sekarang memunculkan beberapa perubahan. Yang pertama, media sosial. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram membuka ruang atau wadah baru bagi sastra cyber. Yang kedua, sastra visual. Munculnya sastra visual seperti webtoon dan cerita pendek yang diunggah di platform digital. Yang ketiga, sastra generatif. Perkembangan teknologi juga memunculkan sastra generatif yang dihasilkan oleh program komputer. Yang terakhir, keterlibatan pembaca. Pembaca dapat berinteraksi langsung dengan penulis dan juga karya sastra melalui media sosial ataupun platform yang lainnya. Yang keempat, masa dinamis atau masa kini. Sastra cyber terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Muncul berbagai bentuk sastra digital yang unik dan inovatif. Media sosial tetap menjadi wadah utama bagi sastra cyber, baik untuk publikasi maupun untuk interaksi. Beberapa orang berpandangan bahwa sastra cyber merupakan hal yang remeh. Salah satunya seperti yang dimuat oleh redaktur Koran Republika, Ahmadun Yosi Herfanda.
di mana ia berpendapat bahwa sastra yang dituangkan melalui media cyber cenderung hanyalah sebagai tong sampah. Mengapa demikian? Karena menurutnya sastra cyber adalah karya yang ditolak oleh media cetak, yang artinya sastra cyber adalah sastra buangan. Namun Situmorang atau Asep Samboja menyatakan hal sebaliknya, di mana sebuah karya sastra yang tidak memenuhi kualifikasi dikecam dengan sebutan tong sampah, tapi sastra non-konvensional memiliki hak yang sama dengan sastra lainnya. Perdebatan yang memicu bahwa sastra cyber adalah pengulangan kembali sejarah dari Balai Pustaka yang tidak terelakkan oleh perdebatan akan kehadiran sastra cyber. Video ini saya akan menyampaikan kecenderungan multimedia itu seperti apa. Kalau kita di dalam tradisi lisan, kita kecenderungannya adalah kelangsungan misalnya. Jadi ada kelangsungan itu artinya orang dengan orang berkomunikasi langsung. Itu ciri tradisi lisan. Sastra lisan juga begitu, berbalas pantun dan sebagainya. Lalu ada tradisi tulis. Ya, tradisi tulis itu lahirnya buku-buku ya. Buku-buku di copy, terus digandakan dan sebagainya, tersebar. Jadi seperti itu. Nah, kalau dalam tradisi multimedia ini bercampur ya. Karena ada tradisi buku juga, ada tradisi lisan juga, ada tradisi multimedia, grafis dan sebagainya. Sehingga bagaimana kecenderungannya begitu. Kalau dalam tradisi buku ya buku saja biasanya. Yang beredar itu hanya buku-buku. Kalau tradisi lisan ya suara dan kelangsungan gitu. Kalau tradisi multimedia di mana kita tidak harus bertemu langsung, di mana buku itu bisa di screenshot, buku itu bisa difoto, buku bisa diedit lalu diposting ulang, gambar juga bisa. Nah, fenomena seperti ini kemudian menunjukkan satu gambaran sastra yang mungkin tidak baru, tapi medianya memang berubah dan menjadi baru begitu. Kalau sastranya bisa saja bisa lama, bisa baru, tapi medianya itu selalu berubah. Jadi multimedia internet itu cirinya juga mudah berubah. Jadi seperti kalau dalam bahasa kolonial kita menyebut mimikri, dia bisa berubah di mana-mana gitu. Sulit kita menerima mana sebenarnya yang benar begitu. Makanya Anda kalau melihat berita sering kita melihat Skopas ini karena kita punya teknologi untuk menggabung-gabungkan sehingga menjadikan multimedia ini punya sifat atau karakter tersendiri terkait dengan sastra begitu. Sastra tidak murni lagi seperti sastra dalam buku, seperti tercetak dalam buku, tapi dia bisa diubah dengan tujuan tertentu. Ada tujuan politis, tujuan humor, ada tujuan macam-macam ya. Kalau kreasi yang menjadikannya tidak orisinal bagi dia, tapi sebenarnya dia tidak orisinal secara benar ya, karena seperti dua sisi mata pisau yang berbentuk dari perspektif mana kita akan menilainya, karena sesungguhnya ketenaran dari novel atau karya sastra itu tidak tergantung pada siapa penerbitnya dan apa yang diterbitkan, namun karya sastra itu dinilai dari minat penyetaraannya terhadap pembacanya. Selama karya sastra masih dinikmati dan didiskusikan dari waktu ke waktu, maka karya sastra itu telah menjadi karya yang berpengaruh dan penulisnya dapat dianggap sebagai sastrawan yang perlu disadari. Karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan sejatinya berasal dari proses interaksi sosial antara kegiatan kehidupan orang-orang di sekitarnya, sehingga juga akan melibatkan konstitusi masyarakat yang telah terjadi beserta isu-isu permasalahan yang melengkapinya. Sutarji Kaljumari menyoroti kekurangan cyber sastra pada proses seleksi yang ketat di dunia maya. Menurutnya, dapat memengaruhi kualitas dan produktivitas penulis. Senada dengan itu, Ahmadun Yehervanda bahkan menganggap bahwa dunia maya itu seperti tong sampah, dikarenakan segala jenis karya, dari spiritual hingga vulgar, dapat dengan mudah diunggah, seperti karya yang berjudul Jinturan the Tiger and the Lion pada AU yang menceritakan hubungan BXB atau LGBT, dan karya yang berjudul Married with a Young Girl dari Wattpad yang menceritakan seorang dokter yang menikahi gadis kecil. Selain itu, beberapa penulis dihadapkan dengan minimnya kritik terhadap karya-karya sastra yang berpotensi menghilangkan fungsi sosial sastra dan menjadikannya sebagai sekedar hiburan, bukan hanya representasi realitas. Dan menurut Muhammad Al-Fayadi, beberapa penulis mungkin main-main karena kesulitan dalam media cetak. Masalah hak cipta dan plagiarisme juga menjadi isu serius akibat kemudahan copy paste di internet. Terakhir, keterbatasan akses teknologi
sebagian besar wilayah Indonesia membuat sastra cyber dianggap lebih eksklusif dan tidak merata karena akses teknologi dan internet dianggap lebih mewah untuk sebagian orang. Di balik kritik tersebut, ada sisi positif yang sering dilupakan, yaitu cepat dan mudah diakses. Karya sastra dapat tersebar di mana-mana dalam hitungan detik. Proses pempublikasinya pun cukup mudah dan praktis, cocok bagi penulis yang ingin memperkenalkan karyanya ke publik. Yang kedua, tanpa batas waktu dan persetujuan editor. Penulis bebas kapan saja mempublikasikan karyanya tanpa menunggu proses seleksi dan pengeditan seperti di media cetak. Hal ini membuat cyber sastra dapat dikenal menjadi lebih terbuka dan demokratis. Yang ketiga, wadah untuk sastra alternatif. Dunia maya menyediakan ruang bagi karya-karya sastra yang berbeda atau bahkan dianggap menyimpang dari gaya sastra konvensional. Ide-ide yang segar ataupun cara penyampaian yang menarik justru lebih dihargai di sini. Yang keempat, penyajiannya lebih kreatif. Karya sastra di media digital dapat dikombinasikan dengan berbagai elemen seperti elemen visual, elemen suara, dan juga elemen musik. Nah, hal ini tentu membuat pengalaman membaca menjadi lebih interaktif dan juga menarik. Yang kelima, ramah lingkungan. Karena tidak membutuhkan kertas, sastra cyber membantu mengurangi konsumsi kertas dan secara tidak langsung mendukung pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, mempunyai potensi besar di industri. Sastra cyber dipercaya akan berkembang di masa depan. Dan sastra cyber memberikan keuntungan pada semua pihak, penulis, pembaca, dan penerbit digital. Seperti dermatan pada Wattpad dan telang tampan pada webtoon. Karya-karya sastra tersebut menembus hingga ke layar lebar. Sastra cyber menghadirkan nuansa baru dalam perkembangan sastra, baik di Indonesia maupun di dunia. Muncul sebagai respon terhadap pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Meskipun masih sering diperdebatkan kualitasnya oleh sebagian sastrawan senior, sastra cyber justru membuka peluang luas bagi para penulis dan pembaca. Penting bagi kita untuk saling mendukung dan membimbing, alih-alih meremehkan demi memastikan sastra terus berkembang secara sehat dan inklusif di era digital ini. Sastra cyber di Indonesia yang dimulai sekitar tahun 1990-an dan terus berkembang telah membuka banyak peluang bagi para penulis untuk menuangkan berbagai ide dan juga kreativitasnya. Nah, platform digital memungkinkan para penulis untuk menyebarkan karyanya dengan mudah dan juga luas. Contoh populernya saat ini termasuk puisi di media sosial, blog sastra, dan juga komunitas daring yang membahas tentang budaya dan juga sastra. Berbeda dengan karya sastra koran yang lebih terbatas dan berskala, sastra cyber lebih fleksibel dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, penulis sastra cyber perlu memanfaatkan platform digital dengan baik untuk karyanya dan berinteraksi dengan pembaca. Penulis dianjurkan untuk bereksperimen dengan gaya dan bentuk karya, karena sastra cyber memungkinkan ekspresi diri yang lebih bebas. Karya pada sastra cyber sering dilihat sebagai bentuk ungkapan perasaan tanpa terlalu terpaku pada unsur-unsur pembentukan karya. Proses pembuatannya relatif simpel, hanya melibatkan menulis, menerbitkan, dan membagikan karya. Bentuk sastra cyber sangat bervariasi, tergantung bagaimana penulis dan juga platform yang digunakan. Untuk kelebihan dari sastra cyber, meliputi aksesibilitas yang luas, fleksibilitas gaya dan kepenulisan, juga penulis dapat berinteraksi langsung dengan pembaca. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas yang baik, penulis disarankan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan bergabung dengan komunitas daring lainnya untuk membagikan saran dan juga mendapatkan masukan. Sepertinya, itu adalah hal yang harus diterapkan oleh penulis pada masa sekarang.